Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas 3F untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Praktikum Pemasaran Farmasi tentang studi kelayakan dari Apotek Aman Pharma. Kami beranggotakan yang pertama Santi Irianti, kedua Siti Rafiqatul Kamila, ketiga Tri Rahayu, keempat Wulan Anjarsari, dan yang terakhir yaitu Yulis Setiawan. Baik, langsung saja kita ke latar belakang apotek. Studi kelayakan apotek yaitu rancangan secara komprehensif mengenai rencana pendirian apotek baru untuk melihat kelayakan usaha baik dari pengabdian profesi maupun sisi bisnis ekonominya. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan sejauh mana apotek tersebut akan berkembang. Apotek mengutamakan kepentingan masyarakat, oleh karena itu, setiap apotek diwajibkan untuk menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang baik bagi masyarakat. Apotek dapat diusahakan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah dengan tujuan pelayanan kesehatan yang ditugaskan kepada seorang apoteker yang telah mengucapkan janji sumpah serta memperoleh izin dari Dinas Kesehatan setempat, menurut Mutia 2012. Fungsi apotek ada dua, yaitu yang pertama, sebagai unit pelayanan kesehatan atau patient oriented, yaitu apotek berfungsi untuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Yang kedua yaitu sebagai unit bisnis atau profit oriented untuk memperoleh keuntungan. Dan hal ini dapat dimaklumi mengingat investasi yang ditanam pada apotek dan operasionalnya juga tidak sedikit. Tujuan dari pendirian apotek yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan informasi akan perbekalan farmasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat secara rasional dalam praktek pengobatan sendiri atau swamedikasi, sarana farmasi yang melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat dan bahan obat. Dan yang terakhir yaitu tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Visi dan misi Apotek Aman Pharma. Yang pertama yaitu visi. Visinya yaitu menjadi pilihan utama masyarakat sekitar apotek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan melalui penerapan pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan terpercaya serta menguntungkan bagi konsumen dan karyawan. Sedangkan untuk misi Apotek Aman Pharma meliputi yang pertama menyediakan obat yang bermutu, asli, serta tidak ilegal dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat, dan informatif dengan konsep mengutamakan konsumen. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien. Yang keempat, mengevaluasi kinerja di apotek secara rutin dan menyeluruh serta senantiasa melakukan perbaikan. Baik, kita ke analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Lokasi atau letak apotek strategis dan mudah dijangkau. Ketersediaan obat, bahan obat, alat kesehatan, serta perbekalan farmasi lainnya di apotek relatif lengkap sesuai kebutuhan masyarakat. Harga ekonomis dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Petugas apotek yang kompeten, ramah, dan berintegritas tinggi,
dari tenaga yang sudah berpengalaman dan tenaga-tenaga muda yang penuh inovasi dan kreatif. Apotek menerapkan konsep layanan pasien-oriented yang berbasis layanan pharmaceutical care, menyediakan layanan home pharmacy care, serta apotek buka setiap hari pukul 7 sampai 21 WIB. Yang kedua yaitu weakness. Nah, ini belum banyak yang mengenal apotek, belum memiliki pelanggan yang loyal, belum mengetahui pola penyakit di masyarakat sekitar, tempat parkir yang cukup sempit. Sedangkan yang untuk opportunity, yaitu lokasi apotek yang berdekatan dengan fasilitas publik dan perumahan, lalu jumlah penduduk yang cukup padat karena merupakan daerah pemukiman, serta tingkat pendidikan dan ekonomi yang beragam. Yang terakhir yaitu trade, adanya kompetitor atau apotek lain yang jaraknya cukup dekat, lalu jauh dari dokter praktek, serta pengetahuan masyarakat mengenai obat masih rendah, serta kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah juga. Rencana strategi apotek di sini digunakan untuk memanfaatkan potensi strategis yang dimiliki untuk menjalankan visi apotek secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi. Nah, apotek Aman Pharma ini dibagi dalam rencana strateginya yaitu strength dan opportunity, diantaranya melakukan kerjasama dengan instansi, kantor, supermarket, atau perusahaan di sekitar tempat tersebut, harga obat yang terjangkau, bekerja sama dengan dokter praktek dan atau apotek lain. Sedangkan untuk weakness dan opportunity, penulisan nama apotek menggunakan pada noun box dengan huruf yang jelas. Menjual produk selain obat seperti susu formula, alat-alat untuk keperluan ibu seperti breast pump, keperluan bayi seperti bobot susu. Lalu untuk yang strength dan treat, melakukan home care pada pasien khusus, memberikan layanan delivery, dan memberikan pelatihan kepada karyawan secara berkala untuk mengupgrade ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk weakness dan treat, yaitu fasilitas yang menarik seperti ruang tunggu yang nyaman, TV, tempat duduk nyaman, dan bahan bacaan seperti koran dan majalah. Aspek lokasi. Nama apotek yaitu Aman Pharma, alamatnya Jalan Urip Sumoharjo, nomor 132, RT 02 RW 06, Tegal Malang, Purworejo, Kecamatan Purworejo. Dina lokasinya yaitu sebagai berikut. Data pendukung dari apotek Aman Pharma. Yang pertama yaitu tingkat kepadatan penduduk. Apotek Aman Pharma terletak di kawasan padat penduduk dan jalan raya, dekat dengan gedung besar yang sering digunakan untuk acara-acara besar. Dan yang kedua yaitu tingkat kepadatan masyarakat Purworejo bisa dibilang rata-rata, yang maksudnya banyak masyarakat yang berkecukupan. Yang ketiga yaitu tingkat keamanan lokasi. Apotek ini relatif aman, terdapat pos polisi sekitar 1,5 km dari apotek, dan di depan apotek itu terdapat perkantoran yang dijaga oleh satpam. Yang keempat yaitu jalur transportasi. Jalur transportasi yang dapat digunakan menuju apotek Aman Pharma yaitu dapat menggunakan angkutan umum jalur A. Desain interior dan eksterior dari apotek Aman Pharma yaitu bangunan apotek ini terdiri dari ruang pelayanan resep, ruang peracikan, kasir, ruang kerja apoteker dan konsultasi obat, ruang administrasi, ruang tunggu pasien, tempat parkir musyola, dan toilet. Yang kedua yaitu bangunan ini dilengkapi dengan kipas angin, penerangan, sumber air yang memenuhi persyaratan, ventilasi,
dan sanitasi yang mendukung, alat pemadam kebakaran, dan tempat sampah. Yang ketiga yaitu papan nama berukuran panjang 100 cm dan lebarnya 60 cm dengan tulisan hitam di atas dasar putih, tinggi huruf minimal 7 cm dengan tebal 7 mm dilengkapi dengan neon box. Papan nama ini terdiri dari papan nama apotek dan papan nama apoteker dengan SIA terpasang jelas. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama, jenis pasar dan strategi persaingan. Apotek Aman Pharma ini terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Purworejo. Ini ada 2 apotek lain yang berada di wilayah tersebut, yaitu terletak sekitar 1,5 km dari apotek Aman Pharma. Apotek akan bersaing dengan 2 apotek terdekat tersebut. Nah, maka dari itu, jenis pasar dari apotek ini adalah persaingan bebas. Yang kedua, potensi pasar. Potensi pasar adalah sejumlah pembeli yang memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan pada suatu tempat tertentu. Potensi konsumen yang memiliki daya beli tinggi adalah para karyawan perusahaan di sekitar apotek. Yang ketiga yaitu target pasar. Nah, karena apotek ini terletak di dekat pemukiman, sehingga target utama pasar apotek adalah masyarakat sekitar. Di samping itu, para karyawan yang bekerja di perkantoran sekitar apotek juga menjadi target pasar. Letak apotek yang berada di tepi jalan raya menjadikan para pengguna jalan dapat lebih mudah mengakses apotek apabila membutuhkan obat maupun alat kesehatan lainnya. Baik, kita ke analisis manajemen. Yang pertama yaitu bentuk dan badan usaha dari Apotek Aman Pharma yaitu perseorangan. Yang kedua yaitu struktur organisasi yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Yang ketiga yaitu jenis pekerjaan. Jenis pekerjaannya diantara lain yaitu pemilik sarana apotek, yaitu sebagai pemilik saham. Nah, ini akan berkoordinasi dengan apoteker dalam pelaksanaan operasional dan program-program apotek, terutama dalam hal penyediaan modal. Yang kedua yaitu apoteker penanggung jawab apotek. Akan berkoordinasi dengan pemilik saham dan apoteker pendamping memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan apotek. Selanjutnya yaitu apoteker pendamping. Apoteker pendamping di sini memiliki tugas yaitu menggantikan tugas apabila berhalangan hadir. Yang ketiga yaitu tenaga teknis kefarmasian atau TTK. TTK di sini bertugas membantu APA dan APING dalam peracikan resep dan penyediaan obat ke pasien, bertanggung jawab juga terhadap terpeliharanya sarana dan prasarana apotek. Yang terakhir yaitu tenaga administrasi. Tenaga administrasi di sini bertugas melaksanakan kegiatan operasional apotek sehari-hari, seperti termasuk kasir dan membantu delivery service konsumen, serta tanggung jawab terhadap terpeliharanya sarana dan prasarana apotek. Yang keempat yaitu jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 5 orang, dengan rincian yaitu APA 1 orang, APING-nya 1 orang, dan TTK 2 orang. Lalu untuk tugas administrasinya yaitu 1 orang. Selanjutnya yaitu program kerja. Program kerja yang akan dilaksanakan yaitu spanduk yang dipasang di pinggir jalan dekat lokasi apotek. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan instansi, kantor, supermarket, atau perusahaan di sekitar tempat tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan dokter praktek dan atau apotek lain. Yang keempat, layanan home pharmacy care pada pasien khusus. Dan yang terakhir yaitu layanan delivery order. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari Apotek Aman Pharma. Selanjutnya yaitu aspek permodalan. Modal yang diperoleh dari
pemilik sarana apotek sebesar 200 juta rupiah, terdiri dari modal tetap sebesar 57.040.000, modal operasional 114.390.000, dan cadangan modal sebesar 28.570.000. Untuk anggaran pendapatan dan belanja tahun pertama, pada biaya tetap atau fixed cost per bulan tahun pertama yaitu sebesar 13.400.000. Untuk biaya tetap tahun pertama yaitu sebesar 160.500.000. Proyeksi pendapatan tahun pertama yaitu 712.800.000. Untuk pengeluaran rutin tahun pertama yaitu 454.320.000. Dan untuk perkiraan laba rugi tahun pertama yaitu 81.546.075 rupiah. Selanjutnya kita ke analisis keuangan. Yang pertama yaitu perhitungan BEP atau break even point tahun pertama yaitu 460.229.000 per tahun. Untuk per bulannya menjadi 38.352.417 rupiah. Dan untuk perharinya yaitu sebesar 1.598.017 rupiah. Ini per bulannya 24 hari kerja. Sedangkan untuk persen BEP sendiri yaitu 64%. Yang kedua yaitu perhitungan ROI atau Return of Investment. Persen dari ROI sendiri yaitu 40,77%. Yang ketiga perhitungan NPM atau Net Profit Margin. Persen dari NPM adalah 11,44%. Dan yang keempat yaitu perhitungan PBP atau Payback Period. Itu sekitar 2,45 tahun. Baik, dari presentasi kali ini dapat disimpulkan, dengan didirikannya Apotek Aman Pharma, diharapkan apoteker dapat melaksanakan kerja sesuai profesinya. Dari hasil studi kelayakan menunjukkan Apotek Aman Pharma layak didirikan di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 132, RT 02, RW 06, Tegal Malang, Purworejo, Kecamatan Purworejo. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.